Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Pak Kiai, kita ke pertanyaan ketiga ya. Ini ada dari Bapak Eman Sulaiman. Pertanyaannya sebagai berikut. Pak Kiai, dalam Al-Quran diberitakan bahwa saat datang hari kiamat ada orang-orang yang celaka dan ada orang yang berbahagia. Apa saja yang membuat seseorang itu termasuk golongan yang celaka dan bahagia? Mohon solusinya Pak Kiai supaya kita tidak termasuk golongan orang yang celaka. Iya, benar ya. Pertama, Al-Quran mengatakan tentang kehidupan di akhirat itu. Jadi ada hum ashabul yamin wahum ashabus shimal. Mereka adalah kelompok kanan, yang satunya disebut dengan kelompok kiri. Itu sudah digunakan pada terminologi Al-Quran. Kalau sekarang dipertanyakan yang berbahagia dan yang celaka. Lalu bagaimana caranya supaya kiatnya supaya kita bisa selamat? Maka ikuti apa yang diucapkan Nabi ketika akan melepaskan ruhnya. Ya, Nabi ketika akan melepaskan ruhnya itu beliau minta kepada malaikat Jibril. Ya, sebelum Israel mencabut ruhnya, dia menepis tangannya itu tadi, dia bilang basyir nih ya Jibril, kasih kabar gembira dulu buat aku. Nah, pada waktu itu malaikat Jibril itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian pada waktu itu ketika dikasihkan kabar gembira, Nabi saking girangnya mengatakan, kullu ummati dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Nah, kemudian wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang kau maksud orang tidak mau? Nah, ini jadi jawabannya. Waman atau ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga. Ashabul yamin. Waman asani faqad aba. Siapa yang durhaka kepadaku maka dia orang yang tidak mau. Berarti ashabus shimal. Jadi sederhana saja kalau dibilang ukurannya apa, standarisasinya apa upaya kita menjadi orang bahagia. Ikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi, maka otomatis udah pasti kita jadi orang yang selamat. Udah patokannya itu aja Pak. Patokan itu saja. Jangan sampai jadi golongan yang kiri tadi ya, yang justru jadi golongan yang celaka tadi ya Pak Kiai. Dia tahu, dia dengar tapi dia nggak ikuti, kelompok kiri. Ya. Pak Kiai, sebenarnya kan maksudnya kalau baca di Quran itu ya, dia itu tidak tuli gitu ya, tapi memang dia bukannya tidak bisa melihat ya, tapi hatinya memang buta ya, bukannya matanya yang kemudian tidak bisa melihat, tapi hatinya yang memang buta. Artinya bahwa sebenarnya hidayah Allah itu secara general, secara umum ada ya, tapi memang manusianya sendiri yang lalai ya Pak Kiai. Ya lahum absarun la yubsiruna biha. Dia punya mata tapi nggak bisa melihat ya. Punya hati tapi tidak bisa berpikir. Itu sesungguhnya bermula yang besar seperti itu. Digambarkan seperti orang buta itu pasti dulu awalnya kecil. Yakinlah bahwa 9 itu awalnya 1. Dulu itu awalnya itu mungkin nunda-nunda sholat. Awalnya itu. Dulu awalnya suka meninggalkan hal yang kecil, dia bilang ini kecil, besok saya taubat, ini yang terakhir ya Allah, Tuhan juga ngerti gitu. Pasti itu, karena akumulasi dari jumlah yang kecil-kecil maka jadilah dia seperti itu. Bisa melihat, punya mata tapi tidak bisa melihatnya. Dan dia yub'asu fil yaumil qiyamati a'ma, dan dia nanti ada kaitan dengan kajian kita yang lalu, nanti dia waktu dibangkitkan dari kubur matanya buta. Nah, lima hasyartani a'ma. Ya Rasul, kenapa kau bangkitkan aku buta? Dulu aku melihat. Maka di dalam surah Toha ayat 40 digambarkan itu bahwa kau punya mata tapi tidak melihat. Dan itu adalah ilustrasi tentang gambaran orang-orang yang kelompok kiri. Jadi fasilitas matanya sama, tetapi yang satu dipergunakan untuk memandang, melihat, menilai dan memberikan ya makna dalam kehidupannya, yang ini tidak. Oke. Jadi patokannya adalah ikuti Allah deh sama Rasulnya, udah selesai. Selamat insya Allah dunia akhirat. Pak Kiai, pertanyaan terakhir. Ini dari Bapak Sudirman di Cirebon. Kita bacakan, Pak Kiai, apakah setiap pertaubatan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas apa saja ciri sebuah pertaubatan kita ini diterima oleh Allah? Mohon pencerahannya. Apa pertama tadi?
apakah setiap pertobatan kita akan diterima Oke. dan bagaimana ciri atau indikasi bahwa tobat kita ini diterima oleh Allah? Pasti semua didengar. Mhm. Semua taubat itu pasti didengar. Tetapi belum tentu diterima. Belum Karena tentu taubat itu tidak sama dengan istighfar. Hmm, Jadi kita juga pernah baca kalau yang namanya taubat itu pertama an-nadmu, harus ada penyesalan. betul. Al-iqla'u, meninggalkan pekerjaan itu seketika. Kemudian al-azmu alla yauda, bahwa dia cita-cita tidak mau mengulanginya, dan raddul mazlum, kalau ada hak orang lain dikembalikan dulu, baru dia bertaubat. Pasti yang tadi didengar berubah menjadi diterima itu. Lalu apa yang menjadi ciri bahwa seandainya kita sudah bertaubat, doa kita, Diterima. taubat kita sudah diterima? Ulama mengatakan ada beberapa. Di antaranya ibu khirqatan fi qalbihi. Ada ditanamkan oleh Allah bagi orang yang bertaubat di dalam hatinya itu sesuatu yang terbakar. Jadi khirqah itu terbakar itu kan untuk menggambarkan lebih ekstrim ketimbang di tip X, ketimbang dihapus. Tapi kalau dibakar itu tulisannya hilang dan asarnya hilang gitu loh. Tidak, ya, nggak ada bekasnya lah. Nah, dan itu yang digunakan itu. Ketika seseorang itu merasakan ada hal yang terbakar di dalam dirinya dan dia merasakan itu yang tadinya tidak ada, maka itu cirinya bahwa dia doanya, taubatnya diterima. Yang kedua, cirinya dia taubat itu, dia senang dengan melakukan hal-hal yang baik. Kebaikan, dimudahkan. Setelah itu senang aja gitu. Ada kecenderungannya itu berubah gitu kan. Nah, yang ketiga dia memilih sahabatnya juga sudah selektif. Gitu. Oke, memfilter. Nah, apabila dia itu melihat ada tanda-tanda yang semacam itu, bahwa itu cirinya dia itu taubatnya diterima. Walaupun ada lagi yang mengatakan dia sakit. Sakit. Sakit itu juga salah satu tanda bahwa taubatnya itu diterima. Apa karena berkorelasi dengan pengguguran dosa, Pak Kiai? Iya, jadi al-maradu kafaratuz dzunub. Sakit itu penghapus dosa. Oke. Jadi itu tadi. Jadi kalau gini ya, kalau dosanya dosa apa? Kalau umpamanya dia makan yang haram. Betul. Makan yang haram, makan yang subhat. Kemudian dia bertobat. Dia nggak bisa dengan tanda yang disebutkan. Maka dibakar hatinya itu sakit. Sehingga darahnya, sumsumnya, dagingnya itu dibersihkan dulu dengan dia sakit. Tidak ada asupan. Maka kehidupannya itu bisa memberangus semua asar-asar kejelekan yang ada pada tubuhnya itu tadi. Jadi dibakar tadi yang buruk-buruknya, kemudian kita dimudahkan dalam berbuat kebaikan ya. Sama yang terakhir, kalau misalnya memang kita diberikan sakit, itu adalah bagian juga dari penggugur bagian dosa. Tanda bahwa sebenarnya dosanya sedang diampuni. Jadi kalau sebenarnya sakit tuh ya oke ya, namanya manusia sakit mungkin aduh badannya nggak enak, ngeluh gitu. Tapi ya jangan ngeluh juga ya Pak Kiai, itu bagian dari anugerah sebenarnya. Iya, bahkan ulama mengajarkan kalau sakit 3 hari jangan berobat. Oke. Rasakan dulu ya, setelah 3 hari baru berobat. Kalau yang nggak tahan Pak Kiai? Nah, itu berarti kan sebenarnya menolak. Oke, paham. Jadi ya. Mungkin itu kayak merefresh juga ya pandangan saya ya. Jangan lupa nih, kita kajiannya tasawuf. Iya, tasawuf. Ya. Jadi betul-betul rasakan dulu ya. Gitu ya, siapa tahu dulu. memang itu bagian dari penggugur dosa ya, Masya Allah. Iya, begitu. Bagian dari membersihkan diri juga dan hati. Masya Allah, menarik sekali Pak Kiai, pertanyaan-pertanyaannya bagus sekali, dan semoga tadi pemirsa jawaban dari Pak Kiai ini bisa memberikan ilmu, manfaat dan juga pencerahan bagi kita semua. Semoga puas ya pemirsa dengan jawabannya. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya, jawabannya hari ini. Mudah-mudahan Pak Kiai selalu sehat, jadi kita bisa ketemu selalu untuk bisa berbagi ilmu. Terima kasih. Nah pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kita kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat, dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.